Memangnya ada hubungan antara Sweet dengan hal itu? Kalau dilihat dari segi kemungkinan dia kalah adalah 1:3. Lalu 2:3. Kemungkinan yang tersisa adalah menang atau seri. Itu berarti kalau melakukan Sweet dengan cara biasa, 70% dia tidak akan kalah. Tapi itu berlaku bagi keduanya kan? Benar, tapi ini benar-benar gawat. Dalam pertarungan ini, Leorio ada di pihak yang paling lemah. Ayo segera dimulai. Ayo kita Sweet. Menurut data statistik, yang biasanya pertama kali dikeluarkan oleh orang dalam Sweet adalah Sweet. gunting. Karena itu kalau di saat pertama ini mengeluarkan batu, kemungkinan menang atau seimbang akan bertambah. Jadi, kalau begitu Leorio sudah tahu ya? Tapi masalahnya adalah perang mental yang akan terjadi setelah pertarungan ini. Perang mental? Selanjutnya apa ya? Karena tadi sudah mengeluarkan batu, berarti yang berikutnya pasti bukan batu. Tidak, mungkin saja batu lagi. Tidak, tunggu dulu. Mungkin saja dia akan mengeluarkan gunting. Ternyata Sweet itu pertarungan yang menegangkan. Bagaimana kalau aku beritahu? Ah, Setelah ini aku akan mengeluarkan kertas. apa? Apa dia bohong atau berkata yang sebenarnya ya? Wah, celaka. Dipikir seperti apapun, aku tetap tak bisa menduga. Leorio! Kalau kau mengeluarkan gunting pasti menang! Diam kau! Kau tahu apa? Bukankah kertas bisa dikalahkan dengan gunting? Sudah kubilang, kau diam saja! Kertas atau batu atau gunting ya? Ayo kita mulai. Baik. Ayo kita mulai. Aku takkan kalah! Dasar bodoh. Sudah ku bilang kan tadi aku mau mengeluarkan kertas. Aku kalah. Sudah ku bilang kalau mengeluarkan gunting pasti menang kan? Hasil menangnya saja begitu. Tapi orang yang sedang bimbang dan tidak punya percaya diri secara psikologis akan mencari rasa aman. Namun kalau dia bermaksud untuk membangkitkan kembali rasa percaya dirinya, dia akan mengeluarkan pilihan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kemungkinan besar lawan akan mengeluarkan batu atau kertas. Aku tidak akan kalah. Apalagi karena dia telah mengatakan akan mengeluarkan kertas. Itu membuat Leorio makin sulit untuk mengeluarkan gunting. Dia telah tertipu mentah-mentah. Dia telah terpedaya oleh perempuan yang licik seperti ular itu. Pertarungan Sweet sudah selesai. Waktu yang bisa dipertaruhkan sudah habis. Dokter, kau kalah. Pertarungan antar dokter berakhir dengan hasil yang tak terduga. Berarti kedudukannya 2 lawan 2. Ditambah lagi, karena kalah dalam pertaruhan kita harus kehilangan 50 jam dari waktu kita. Itu berarti waktu kita yang tersisa tinggal 9 jam 45 menit. Waktu yang tersisa tak ada hubungannya denganku. Karena lawanku pasti akan mati semua. Maaf, padahal dalam hal taruhan, aku sangat percaya diri. Mestinya tadi jangan taruhan Sweet. Kau ini bodoh. Kartu yang terakhir. Yang tersisa siapa lagi? Dari kelompok kita, siapa yang belum bertarung ya? Aku. Aku sudah mulai mengantuk karena bosan menunggu. Kenapa wajahmu begitu? Kalau tahu begini, aku akan berusaha mati-matian. Kalau pertarungan berikutnya membutuhkan kepintaran, kau tak akan bisa menang. Gondi sangat menyebalkan. sabar. Aku tidak ingin dihina seperti itu olehmu yang telah kalah dalam pertarungan kepintaran. Kalau pertarungan ini menyangkut perkalian, aku angkat tangan. Tenang saja. Biar cara bertarung seperti apapun yang akan dipilih oleh lawan, aku yakin kau pasti menang. Gon? Ingat kalau Sweet pilih batu. Pokoknya aku tak mau Sweet. Siapa yang mau? Kilua. Nama pria itu adalah John si penjaga. John? Kilua?
Biar saja walau kita mesti kalah. Tapi jangan bertarung melawan dia. Sebenarnya aku juga pernah mendengar nama itu. John si penjagal. Dalam sejarah kriminal di kota Zaban, dia adalah penjahat paling kejam yang telah begitu banyak membunuh orang. Lalu, berapa orang yang sudah dibunuhnya? Bukan sekedar beberapa orang. Dari jumlah yang diakuinya saja, sudah ada 146 orang yang dijadikan korban. Dan setiap orang yang menjadi korbannya itu, tubuhnya dipotong-potong menjadi lebih dari 50 bagian. Karena itulah, dia jadi mendapat julukan John Penjagal Manusia. Dan semua kejahatannya itu dilakukan dengan tangan kosong. Saat ditangkap, sedikit pun John tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia akan melawan. Tetapi saat polisi yang akan menangkapnya sedang bersiap untuk menyalakan mobil patroli, jurus andalan Jones adalah mencabik daging lawan dengan tangan kosong dalam sekejap. Yang membuatnya mampu melakukan hal itu adalah kekuatan jarinya yang di luar batas kewajaran. Sebagai backlist hunter, akulah yang telah menangkap John. Dia adalah koleksi yang sangat berharga. Ya ampun, itu kan dinding batu. Kekuatan cengkraman yang dahsyat. Kau mengerti kan? Kau tak perlu melawan iblis pembunuh gila seperti dia. Ujian bukan hanya tahun ini saja. Kalian semua mengerti kan? Ujian babak ini terlalu bahaya. Kalau ada yang keberatan, katakan padaku. Killua! Hai, Killua, tunggu. Jangan mencegahku. Akhirnya ada juga hal yang menarik. Ini adalah permainan. Dasar Killua. Permainan? Kau ini bicara apa, Gon? Tenang saja. Percayalah pada Killua. Bagi Killua ini permainan. Padahal sudah diperingatkan, tapi tidak mau dengar juga. Setelah begitu lama, akhirnya aku bisa menyengkram daging manusia lagi. Benarkah? Gon, dia itu tak akan melakukan adu kepintaran. Yang ada di otaknya hanyalah mencabik tubuh lawannya saja. Tidak apa-apa. Lalu, mau bertarung bagaimana? Bertarung. Gon, Tenang saja. Jangan salah. Yang akan terjadi setelah ini adalah pembantaian secara sepihak. Aku tidak punya minat dengan ujian ataupun pengurangan hukuman. Aku hanya ingin mencabik daging dengan tanganku ini. Dan itu sudah cukup bagimu untuk menjerit saja. Baik, kalau begitu yang mati dianggap kalah ya. hentikan Killua. Killua. Kaulah yang akan... Kembalikan. Nah, 3 lawan 2. Ini berarti kami semua boleh meninggalkan tempat ini kan? Ya, kalian yang menang. Kalau kalian melewati tempat ini, ada ruangan kecil. Habiskan waktu selama 50 jam yang telah kami menangkan. Begitu. Ngomong-ngomong Paman, kalau tidak melakukan apa-apa rasanya ada yang kurang kan? Kau mau main denganku? Tidak, aku tidak mau. Anggota keluarga pembunuh gelap terkemuka. Iya, namanya keluarga Zoldyck. Hei, ayo jalan. Killua, bagaimana caranya melakukan jurus itu? Itu bukanlah sebuah jurus. Aku hanya mengambil jantungnya saja. Hanya saja aku telah mengendalikan tubuhku agar bisa lebih mudah mengambil. Biarpun disebut iblis pembunuh, ternyata dia masih amatiran ya. Dulu aku seorang profesional, tapi ayahku bisa mencuri dengan lebih hebat. Karena saat ayah mengambil jantung dari luka lawan, dia tidak akan keluar darah sedikit pun. Benar-benar bisa Tidak keluar diandalkan. darah. Untung dia bukan musuh. Oh, begitu. Dia anggota keluarga Zoldyck. Mereka semua orang-orang yang sangat menarik. Selamat, kalian semua lulus.
akhirnya bisa jalan juga. Ah, biarpun sudah sedikit maju, tetap saja kita harus menunggu selama 50 jam. Kalau begitu kita latihan switch saja, Leorio. Jangan ucapkan itu lagi.